Renungan harian 13 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Ketika Sang Ateis Meninggalkan Kota Lebih Cepat. Nats yang diambil Injil Matius 27 ayat 11 sampai 22. Pernah ada kalanya dalam sejarah Amerika ketika debat publik dipakai dengan kuat oleh orang-orang percaya untuk menyuarakan pesan mereka. Penatua J.N. Hall yang dikaruniai dengan pemikiran yang pintar, daya tarik personal, dan gaya berbicara yang tak biasa disebut sebagai pembela iman baptis yang tak ada bandingnya. Penatua Hall dilahirkan pada tahun 1849 dan ditabiskan ke dalam pelayanan pada tanggal 13 Januari 1872 hari ini. Seorang pekerja yang tidak kenal lelah, Hall berkhotbah rata-rata 1 kali sehari dan terjun ke dalam pekerjaan pengeditan beberapa jurnal baptis pada masanya. Tetapi setiap kali ia dipanggil untuk mempertahankan posisi baptis, ia bersinar dalam debat. Sebuah klub orang-orang tidak percaya di Trinh County, Kentucky telah mencapai kemajuan besar, dan anggota-anggota ateisnya terus-menerus menentang orang-orang Kristen untuk berdebat. Gembala baptis di area itu menyadari bahwa pengabaian permintaan debat itu ditafsirkan oleh masyarakat umum sebagai kelemahan, dan oleh karena itu sesuatu harus dilakukan. Gembala itu meminta agar kumpulan kafir itu menggunakan jasa seorang agnostik yang terkenal, Robert Ingersoll, dan dia sendiri akan meminta pelayanan dari penatua J.N. Hall. Ingersoll menolak namun merekomendasikan Presiden dan Free Thought Association of America, Tuan Putman. Putman menerima waktu debat ditentukan dan kondisi-kondisi telah disetujui oleh kedua pihak. Ketika jam 7 sore mendekat, auditorium penuh dan Putman telah hadir. Namun penatua Hall tidak dapat ditemukan. Orang-orang Kristen mulai putus asa. Tetapi Putman berdiri untuk berbicara dan menyatakan bahwa sudah jelas Hall takut untuk bertemu dia, dan karena ia telah dibayar, ia siap untuk menyajikan pokok bahasan hari itu dengan Hall ataupun tanpa Hall. Ia berbicara selama 2 jam dan karena sangat fasih, efeknya sangat membebani jemaat. Orang-orang tidak percaya di sana menjadi senang. Tetapi seorang pemuda masuk ke auditorium tepat pada waktu kesimpulan dari pembicaraan Putman. Langsung bergerak menuju gembala sidang baptis itu dan membisikkan sesuatu kepadanya. Pada akhir kesimpulan pidato Putman, gembala itu mengumumkan bahwa penatua Hall telah berhalangan oleh sesuatu, tetapi ia akan hadir besok pagi. Setelah tiba pagi-pagi keesokannya, Hall menarik Putman ke samping dan menanyakan argumen-argumen yang ia telah sampaikan malam sebelumnya. Kemudian Hall berbicara selama 2 jam atau menghancurkan secara total argumen lawannya. Putman tidak pernah bisa bangkit lagi, dan pada akhir hari kedua, pedebat dari kelompok ateis itu mengumumkan bahwa ia memiliki urusan yang mendesak di New York dan pergi. Penatua Hall sekarang berbalik memberitakan Injil dan penyampaian penutupan adalah, apakah pendapatmu tentang Mesias? Sebagai kesimpulan, ia mengundang orang-orang tak percaya dan para skeptis untuk percaya pada Kristus dan 47 orang maju ke depan. Inti kekuatan ketidakpercayaan di area itu telah hancur dan Injil memiliki keleluasan penuh. Renungan tambahan Dr. Santoliao. Poin pertama, berdebat melawan siapapun orang baptis tak pernah takut. Tetapi jika berdebat dengan yang memegang kekuasaan, kadang lebih bijak memilih tak perlu dilakukan karena ibarat bertinju. Satunya bebas memukul sedangkan yang satunya tangan diikat oleh ancaman tuduhan penistaan agama. Ini dan itu nanti dipenjarakan 1,5 tahun, lebih baik mengalah. Di Amerika Serikat yang betul-betul bebas beragama dan menjunjung tinggi freedom of speech, orang baptis tak pernah tolak debat dengan siapapun. Apalagi berdebat denominasi lain, kami tidak pernah menolak. Saya pernah dibawa berdebat di pesantren, bahkan di dalam masjid. Saya berkata jika berjanji tidak memakai kekerasan, saya akan datang, dan saya datang. Poin kedua, zaman sekarang pencari kebenaran tak perlu mengamati debat lagi. Di internet tersedia banyak sekali informasi. Hal yang diperlukan hanyalah keinginan untuk mendapatkan kebenaran.
Kata Tuhan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius pasal 13 ayat 12. Orang yang tidak ada keingintahuan akan kebenaran tidak bisa diselamatkan. Apapun yang ada padanya, yaitu nyawanya, akan diambil. Jika Anda sungguh ingin tahu kebenaran, bacalah artikel di website kami dan simak video di channel YouTube kami. Bandingkanlah tiap-tiap pengajaran dan berimanlah pada yang paling benar. Poin ketiga, J.N. Hall melalui debat berhasil menyelamatkan 47 orang. Tentu mereka adalah orang tulus yang mencari kebenaran. Ketika Dr. Stephen dan Dr. Andrew berdebat dengan tokoh Calvinis di Grave, seorang mahasiswa STT Reform pindah ke Gits. Saya berdebat dengan dua orang kiai di Gedung Kiani, Jalan Gatot Subroto dari jam 9 sampai jam 4 sore. Dan sesudah acara, Grave tambah sejumlah jemaat yang sungguh mencari kebenaran. Sejarah mencatat Calvinis debat dengan Arminianis di Dordrecht atau Dort tahun 1611. Sebenarnya Calvinis kalah. Kemudian mereka memakai kekuasaan pangeran. 2000 gembala Arminianis dipecat, beberapa diusir dari Belanda. Gortius dipenjarakan dan dia berhasil melarikan. Oldenbarneveldt dipenggal. Demikian renungan hari ini 13 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.